Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenarannya. Mari berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus di pagi hari ini. Atas segala kasih setiamu dan segala berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami, hari lepas hari. Dan di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami untuk menuntun kami memahami firman-Mu dan menolong kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunkan Tuhan dosa dan pelanggaran kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tema pembacaan kita pada pagi hari ini dikuatkan oleh kasih-Nya. Dalam perjalanan hidup, tidak jarang orang percaya menghadapi berbagai pergumulan yang melemahkan iman. Tantangan hidup, kesulitan, ketidakpastian dapat membuat hati menjadi goyah. Karena itu, setiap orang percaya membutuhkan kekuatan rohani agar tetap teguh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyampaikan doa yang sangat mendalam bagi jemaat di Efesus. Ia berlutut kepada Allah Bapa dan memohon supaya mereka dikuatkan oleh Roh-Nya di dalam batin mereka. Kekuatan ini bukanlah terutama kekuatan lahiriah, melainkan kekuatan rohani yang membuat Kristus diam di dalam hati melalui iman. Ketika Kristus tinggal dalam hati, orang percaya akan berakar dan berdasar dalam kasih. Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk memahami betapa luas, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Yesus Kristus. Kasih itu melampaui segala pengetahuan manusia, namun di dalam kasih itulah orang percaya mengalami kepenuhan hidup dari Allah. Pada akhirnya, Paulus menegaskan bahwa Allah sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita. Kekuatan hidup orang percaya bersumber dari kasih Kristus yang tinggal di dalam hati. Karena itu, kita dipanggil untuk memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui doa. Pembacaan firman Tuhan
dan kehidupan yang taat kepadanya. Ketika menyadari betapa besar kasih Kristus bagi kita, kita juga didorong untuk membagikan kasih itu kepada sesama melalui sikap yang sabar, pengampunan, dan kepedulian terhadap orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana kami telah membaca dan mendengar dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Jadikan firman itu Tuhan mengambil tempat di hati kami dan menjadi remah bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu. Inilah doa syukur kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah Rehat Arianto Raja pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.